Pada hari ini kami sudah menjadwalkan untuk memeriksa permohonan PK dari Sylvester Matutina. Nah, hari ini pengadilan menerima surat dan sudah diteruskan ke majelis hakim dari kuasa hukum pemohon PK Sylvester Matutina menyatakan bahwa pada hari ini pemohon tidak bisa hadir dan surat itu sudah disertai dengan surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan menderita sakit chest pain dan membutuhkan waktu istirahat selama 5 hari. Jadi dalam persidangan hakim sudah Sungguh luar biasa, seorang terpidana tidak menjalankan masa hukuman selama 6 tahun dan hampir setiap hari tampil dengan segar bugar di media, mendadak sakit tidak bisa hadir memenuhi panggilan pengadilan. Dan pihak kejaksaan hanya diam taat dan tunduk pada aturan yang dibuat sendiri oleh Sylvester dan kelompoknya. Di sini seolah terlihat bahwa panggilan Sylvester Matutina bukan sebagai pihak pembuat kejahatan. Ya, pengadilan memperlakukan Sylvester bak seorang pihak yang dirugikan yang bisa saja datang memenuhi panggilan atau mangkir sesuka hatinya. Lalu apakah seorang penjahat yang sudah dijadikan tersangka atau terpidana tidak bisa ditahan dengan alasan sakit? Dan siapa sebenarnya otak perusak tatanan hukum di negara ini yang melindungi seorang Sylvester bisa menginjak-injak hukum dan pengadilan di negeri ini? Mari kita buka. Kasus Sylvester muncul kembali ke publik setelah Roy Suryo dan kawan-kawan berhasil membongkar rekam jejak Sylvester Matutina. Sebelum kasus ini muncul kembali, hampir setiap hari, wajah Sylvester muncul di media, melakukan pembelaan kepada Joko Widodo dan mendorong agar pelaporan kasus fitnah dan pencemaran nama baik Joko Widodo diproses cepat. Walau pengadilan belum digelar, namun Sylvester berkali-kali mengatakan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan pasti jadi tersangka. Di berbagai debat, para pendukung Jokowi memuji Sylvester setinggi langit, mereka menyebutnya sebagai pejuang kebenaran yang akan memberantas fitnah dan pencemaran nama baik di bumi Nusantara. Bagi mereka, siapapun yang mempertanyakan ijazah Jokowi adalah fitnah, yang harus dihukum dan dipenjara bahkan kalau perlu dimusnahkan. Pernyataan ini bisa kita baca di kolom-kolom komentar media yang menayangkan debat antara pembela dan penggugat ijazah Jokowi. Tinggal telenovela dan drama-drama nanti Mas Roy mereka jadi naik sidik, ya kan, ada tersangka, ada terdakwa, ada narapidana. Itu drama-drama ini yang akan kita nikmati. Oke. Makanya saya sekarang santai-santai gitu. Santai ini bos. Karena saya lihat ini udah ada nih. Bukan saya ahli nujum gitu. Tapi perkiraan Anda seperti itu ya, bahwa itu Mas Roy. Anda ya kan menuduh orang ijazahnya palsu, tapi Anda tidak punya bukti. Atau loh. Makanya Pak Jokowi lapor Anda di Polda Metro. Itu logikanya itu. Ya. Kalau nggak mungkin Pak Jokowi melapor Anda ini di Polda Metro, ya kan? Jadi sebenarnya gini ya, ketika orang menuduh seseorang, ya ijazahnya palsu kah, koruptor kah, maling, belum ada pembuktian di pengadilan, maka hukum akan berbalik menyerang kita, menjerat kita. Sebelum kasusnya ketahuan, bak seorang malaikat, Sylvester menghakimi Roy Suryo dan kawan-kawan seolah sudah menjadi terpidana. Dengan kepandaiannya bersilat lidah, Sylvester menguraikan asumsi yang dikemas seolah fakta hukum untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan fitnah. Publik pun kemudian terkejut setelah terbongkar fakta. Sylvester sesungguhnya adalah seorang pemfitnah yang keji yang terbukti dalam sebuah putusan pengadilan. Namun penjahat penyebar pencemaran nama baik orang lain ini bukannya dihukum. Entah mengapa, pihak kejaksaan dan negara membiarkan Sylvester terus menebar fitnah di media tanpa tersentuh hukum. Terakhir, Sylvester dan kawan-kawan juga melakukan fitnah kepada mantan Presiden SBY dengan menuding bahwa kasus isu matahari kembar, isu Indonesia gelap, isu pemaksulan Gibran dan isu ijazah Jokowi adalah isu yang dikemas dalam satu paket dan digerakkan oleh orang yang sama. Sementara kita tahu, satu-satunya tokoh yang pernah mengangkat isu matahari kembar hanyalah SBY, mantan Presiden dan sekaligus pemilik Partai Biru, Partai Demokrat. Tinggal sekarang ini yang kalau saya lihat lagi masalah teman-teman ini, ya. Saya merasa bahwa pasti ada agenda yang memanfaatkan ini secara politik. Jadi bukan hanya ijazah palsu, ya kan, pemaksulan, matahari kembar, kemarin Indonesia gelap, ya kan. Kan ketua umum kami kan sudah bereaksi, kader-kader kami juga semua sudah bereaksi. Karena ini statement Pak Jokowi kan pada tanggal 25 Juli kan, seharusnya sebagai seorang negarawan, seharusnya sehari setelah statement itu, seharusnya statement yang meluruskan tanggal 31 itu seharusnya sehari setelah dia melakukan statement itu harusnya dijelaskan ya, supaya tidak ada diskursus di masyarakat. Berarti merasa ada fitnah ini? Oh iya jelas. Oh fitnah? Kami difitnah. Merasa difitnah? Ya, betul. Oleh? Ya oleh segelintir pendukung-pendukung Pak Jokowi. Seperti? Ya? Seperti? Ya kita juga sudah tahu semua lah. Ya.
Publik sudah tahu bahwa kelompok Sylvester hadir di media hanya dengan narasi dan asumsi tidak mendasar dan itu adalah bagian dari fitnah yang sesungguhnya. Anehnya, mereka seolah dipelihara negara diberi jabatan yang membuat mereka tidak harus kerja keras menghidupi anak istrinya. Mereka ditanggung negara demi satu pekerjaan tercela menjadi biang pemecah bangsa melalui fitnah yang disebar bak virus yang mematikan. Ada begitu banyak tahanan meninggal di penjara, namun kelompok ini dengan segar bugar dibiarkan terus berkeliaran. Ada apa dengan kejaksaan? Apakah karena Sylvester menjadi relawan memenangkan 2 calon presiden hingga dianggap lebih berharga dari Abraham Samad yang pernah menghentikan aliran korupsi dan mengembalikan uang negara yang digarong para perampok berdasi? Jika para relawan dianggap kebal hukum, maka jangan heran jika BUMN tempat mereka mencari makan terus jadi banjakan para pencuri harta negara ini.